soal nomor 1 itu ada sebuah model atom lithium sederhana yang diilustrasikan pada gambar. Nah, kita disuruh tentukan yang pertama besar gaya listrik antar muatan di pusat dengan muatan di kulit kedua. Muatan di pusat yaitu Ki-A dan muatan di kulit kedua yaitu Ki-D dengan jarak yaitu 1,6 kali 10 pangkat min 10. Untuk mencari gaya di kedua muatan tersebut, rumusnya adalah F sama dengan K kali Ki-A kali Ki-D per R kuadrat. Langsung kita masukin aja semuanya. Didapatkanlah nomor 1A yaitu 9 kali 10 pangkat 9 Newton. Nomor 2 yang ditanyakan adalah besar gaya listrik antar muatan di pusat dengan muatan B. Muatan di pusat itu adalah muatan A, muatan B itu adalah Ki-B di atas. Dengan jari-jari sebesar 1,2 kali 10 pangkat min 10 meter. Jadi rumusnya itu sama kayak tadi. Rumus itu sama, F sama dengan K kali Ki-nya itu yang dipakai Ki-A dengan Ki-B dan jaraknya itu 1,2 kali 10 pangkat min 10. Nah, tinggal kita masukin dan kita dapatkan nilai dari gaya listrik antar muatan di pusat dengan muatan B itu adalah 16 kali 10 pangkat 9 Newton. Nah, untuk soal selanjutnya yaitu besar gaya listrik antar muatan di pusat dengan muatan C. Muatan di pusat dengan muatan C di sini itu kan sama dengan muatan si antara muatan di pusat dengan muatan B. Nilainya sama-sama 16 kali 10 pangkat 9 karena jari-jarinya sama dan muatan Q-nya juga sama. Kemudian untuk soal yang D, besar gaya listrik antar muatan di kulit kedua dengan muatan B. Di kulit kedua itu ada Ki-D di sini dan juga yang dipakai Ki-B, sama-sama menggunakan jari-jari yang 1,2. Jadi soal nomor 1 B, C, dan D itu jawabannya sama yaitu 16 kali 10 pangkat 9 Newton. Nah, untuk soal yang 1E, besar gaya listrik antar muatan di kulit kedua dan muatan C itu sama aja ya kayak yang nomor 1D. Untuk nomor G itu 1G, besar resultan gaya listrik di muatan di kulit kedua. Nah, untuk yang G ini kita cari resultan itu kan rumusnya adalah akar dari F ini di muatan di kulit kedua ditambah FBD kuadrat ditambah 2FAD kali FBD cos theta, ya kan? Ini rumusnya. Nah, resultan totalnya itu akan menjadi R dikurang si FAD kalau kita pindah luaskan. Nah, terus kita cari nih FCD. Kita kan nggak tahu X-nya itu berapa. Terus habis itu FCD itu sama dengan cos alpha. Jadi resultan sama dengan FBD ditambah FCD dikurang FAD. Ini tinggal kita masukin aja nilai yang tadi udah kita dapat. Ini 9 kali 10 16 kali 10 pangkat. Tinggal kita masukin aja kan angkanya yang tadi kita udah dapetin. Ini kurang 9 kali 10 pangkat 9. Jadi hasilnya berapa tuh? 16 ditambah 16 32 dikurang 9 kali 10 pangkat 9. Ini hasilnya. Kita lanjut ke nomor H, besar resultan medan listrik pada muatan di pusat atom sama besar resultan medan listrik pada muatan di kulit kedua itu sama ya, tapi rumus yang digunakannya itu beda. Kita pakai rumus untuk medan yaitu S sama dengan K I per R kuadrat. Jadi di sini kan yang H diminta besar resultan medan listrik pada muatan di pusat atom. Tadi muatan di pusat atomnya itu
kan 1,6 kali 10 pangkat minus 19. Nah, berarti kita tinggal masukin aja di sini. Kali 1,6 kali 10 pangkat minus 19 dibagi 1,6 kali 10 pangkat 10 dikuadratin. Ini 9 kali 10 pangkat 9 dikali 1,6 kali 10 pangkat minus 19 dibagi 1,6 kali 10 pangkat 10 min 10 1,6 kali 10 pangkat min 10. Nah, ini tinggal dihasilin aja hasilnya. Jadi ini didapatkan hasilnya sebanyak ini. Nah, kita lanjut ke soal yang I. Itu kan dia yang ditanyain kan sama medan listrik juga, tapi di muatan kulit kedua, berarti pakai yang D kan. Nah, jaraknya itu 1,2 dia. Jadi jawabannya itu kayak gini. Lanjut ke soal berikutnya, yaitu nomor J. Yang J itu potensial listrik yang ditanya. Jika hanya dipengaruhi oleh muatan B. Potensial listrik itu rumusnya adalah, ini nomor J ya. Potensial itu kan V ya. V itu sama dengan kalau yang ditanya yang dipengaruhi oleh muatan B, berarti kan dia VB. VB itu sama dengan K dikali berarti QB dibagi R. Nah, di sini K-nya tetap konstanta biasa, QB-nya itu 1,6 kali 10 pangkat min 19. Nah, R-nya itu dia 1,2 kali 10 pangkat min 10. Ini tinggal dicari aja penyelesaiannya. Jadi dapatkan hasilnya dari VB itu adalah 6,75. Nah, yang soal nomor selanjutnya itu kan sama ya muatannya. Muatan C itu sama kayak muatan B, itu min 1,6. Jaraknya pun sama, jadi hasilnya sama 6,75 juga. Ya, 6,75. Sedangkan yang soal selanjutnya yaitu soal terakhir 1L itu yang dipengaruhi oleh muatan D, tapi yang berbeda itu adalah jaraknya, jadi hasilnya itu 9. Nah, udah selesai nomor 1. Kita lanjutkan ke soal nomor 2. Di sini ada rangkaian gambar listrik. Di sini nomor satunya itu soalnya tentukan kuat arus listrik pada hambatan R1 kalau saklar terbuka. Nah, R1 tuh ada di bagian sini kan. Kita mau nentuin arus di sini, berarti kita kan karena itu sama dengan V per R, karena di sini I1, kita gunakan V1 per R1. V1-nya di sini adalah 20, R1-nya itu yaitu 2. Jadi arus di hambatan R1 itu adalah 10 ampere. Tuh. Sekarang nomor 2 itu kan I2 yang ditanya itu. I2 kalau misalnya hambatan R2-nya itu saklar terbuka. Nah, karena dia ada di rangkaian yang ini, dia itu tidak ada arus yang melewatinya. Jadi I2-nya itu 0. Sama I3 juga. I3 itu kan dia ada di sini kan hambatannya. Tidak ada yang melewati hambatan, arusnya itu 0. Jadi 0 ampere, 0 ampere. Karena mereka berdua ada di saklar terbuka. Nah, sekarang soal nomor D itu beda potensial pada hambatan R1 jika saklar terbuka. Nah, beda potensial itu pada seri kan arusnya sama semua kan. Jadi di sini beda potensialnya itu kok D ya, nomor D yaitu V1 sama dengan I1 dikali R1. Nah, I-nya itu kan 10, R-nya itu 2, berarti beda potensialnya itu dia 20 volt. Tuh. Sekarang yang beda potensial pada hambatan R2. Ini sama aja ya kayak yang nomor F. Karena dia E dan F. Karena dia itu sama-sama tidak memiliki arus dan saklar terbuka, jadi beda potensialnya juga otomatis tidak ada atau 0. Nah, untuk soal selanjutnya itu kita
Untuk soal G, H, dan I itu karena dia di skala tertutup, jadi semua rangkaian ini harus dihitung. Kita harus menggunakan loop. Pertama, saya akan gambar dulu di buku biar kita lebih mudah mengerjakannya. Ya, gambar rangkaiannya di sini. Nah, ini loop satunya di sebelah sini dan loop 2 nya sebelah sini. Terserah kalian sebenarnya yang mau nentuin loopnya itu dari mana. Nah, kalau saya kayak gitu loopnya. Di sini kita lihat loop satunya itu kan harusnya sama dengan GGL ditambah IR sama dengan 0, tapi saya pindah ruas. Nah, GGL jadi positif ya 20. I-nya di sini kemarin I-nya di sini yang masuk adalah I3. Di sini kan I1, ini I2, ini keluarnya I3. Jadi I3 dikali sama R-nya itu 2. Tadi udah kita cari ya. Ini R1. Nah, jadi di sini 20 sama dengan I3 ini saya ubah jadi I1 ditambah I2 kan. 2I2 kayak gini. Ini jadi persamaan 1. Nah, untuk si loop 2-nya itu kita tinjau juga sama seperti loop 1, cuman dia GGL itu kita masukin di sini, dia 10 sama dengan 2I2 ditambah 2I3 ditambah 4I2. Di sini jadi 6I2 ditambah 2I3 kan. Nah, I3 nya kita lepas lagi jadi 2I2 ditambah 2I1 sama dengan 8I2 ditambah 2I1. Nah, ini jadi persamaan 2. Kita eliminasi dulu persamaan yang ini dengan yang ini. Saya tulis pakai pulpen beda di sini. 20 sama dengan 2I1 tambah 2I2, yang ini 10 sama dengan 2I1 ditambah 8I2. Nah, langsung kita kurangin aja ya. 10 sama dengan min berapa nih, 6I2. Jadi I2 sama dengan 5/3. Ini tanda minusnya itu karena kita naruh loopnya itu arahnya salah ya, bukan salah pengerjaannya. Nah, ini kita udah dapat I2 nya. Setelah kita dapat I2, kita bisa cari I1 kan. Nah, I1 nya itu bisa kita cari dari sini atau dari sini, terserah kalian. 10 sama dengan 2I1 ditambah 8 kali min 5/3. Aku mau nyari dari persamaan yang ini, yang kedua. Nah, ini 20 sama dengan 2I1 ditambah dikurang 40/3 ya ini. Nah, udah, kalau misalnya udah tinggal kita pindah ruasin. Jadi 2I1 sama dengan berapa? 10/3 ya? Ya, 10. 20. Nah, ini mau aku pindah ruasin ini ke sini. Jadi nilainya itu kayak gini. Tunggu, salah. Nah, untuk nyari si I1 nya aku mau pakai persamaan yang 10 sama dengan 2I1 ditambah 8 I2. Nah, 10 sama dengan 2I1 ditambah 8 dikali tadi kan ini min 5/3 ya I2 nya. Kita masukin jadi 2I1 sama dengan 70/3. I1 sama dengan 35/3 ya. Nah, dari sini kita bisa cari si I3 karena I3 itu sama dengan I1 ditambah I2. Jadi tinggal kita jumlahin aja. Tadi I1 nya itu 35/3 ditambah sama 5/3, jadi 30/3. 3 nya yaitu 10. Selesai.
Jawab ya, kuat arus pada hambatan R1 tadi arus satunya itu yaitu 35/3, yang ini tuh dia min 5/3, arahnya salah, yang ini dia 10, jadi udah terjawab semuanya. Nah, kita lanjut aja ke soal berikutnya, yaitu beda potensial pada hambatan R1 jika saklarnya ini tertutup. Nah, beda potensial itu C, rumusnya kan V sama dengan I dikali R. Tadi kan dia mintanya pada hambatan R1 dulu ya, R1 tadi udah kita cari juga di awal, karena I nya itu 20, I nya itu 10, hambatannya itu 2, jadi beda potensialnya itu 20 volt. Nah, untuk yang soal selanjutnya itu hambatan R2 sama R3 ya, tinggal kita cari lagi pakai I yang udah diketahuin tadi ya. Di sini V sama dengan I kali R2. Nah, karena dia R2 dan R3 itu arusnya sama, jadi pakai 5/3 dikali 4 sama dengan 20/3 volt, sama K yang L juga I sama dengan I kali R3. R nya itu sama ya, 5/3 dikali 2, jadi 10/3 volt. Aja ke nomor selanjutnya. Nah, tadi kan kita udah nyari beda potensialnya masing-masing. Ini dapatkan yang beda potensial pada hambatan R1 itu 20, terus beda potensial hambatan R2 itu 20/3 volt, dan beda potensial hambatan di R3 itu 10/3 volt. Lanjut yang M, soalnya itu jika V1 sebagai sumber tegangan. Nah, pokoknya tentukan kuat arus maksimum pada R1. Nah, untuk mencari kuat arus maksimum pada R1 itu kan berarti kita cari dulu kan MV-nya, VM-nya atau tegangan maksimal dia itu kan 10 volt kita diketahui, terus habis itu VM R-nya itu kan berarti IM dikali resultan. Nah, sedangkan kita cari rumus I maksimalnya itu berarti VM dibagi R ya, kayak gini. Di sini V-nya tadi V maksimal itu 10, terus habis itu R-nya itu 2, jadi tegangan maksimumnya itu dia 5 ampere untuk soal yang M. Nah, kalau yang N, jika tegangan itu diganti menjadi 10 volt, tentukan arus maksimum R2 dengan saklar terbuka notisnya. Nah, kalau saklar terbuka sudah jelas tidak ada arus, berarti I sama dengan 0 ampere. Begitu pula yang soal selanjutnya, ini saklar terbuka juga ya, saklar terbuka yang O, berarti O sama dengan tidak ada arusnya. Nah, ini terus juga di soal terakhir ini dia bilang saklar terbuka, tapi ada diketahui omega dan juga induktornya. Nah, untuk yang P caranya agak sedikit berbeda ya. Sini P, kita mau cari I maksimal kan, tadi I maksimalnya itu rumusnya VM dibagi omega L. Nah, V-nya itu 10 diketahui dibagi omeganya di sini 2V kali 10, L-nya juga 10 mH. Jadi di sini tuh nggak dicoret aja, sisa 1/20 H M 1/20 VMH kan kayak gini, terus habis itu 1/20 ininya diubah jadi 10⁻²H, gini jadi 100/20 sama dengan 5 Henry. Selesai.